Pemirsa, hari ini Badan Legislasi atau Balik DPR menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satunya terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan gubernur dan juga wakil gubernur. Untuk mengetahui jalannya rapat di gedung DPR RI, kami sudah tergabung dengan Jose Nicole. Jose, selamat siang. Apa saja kesimpulan pada rapat kerja pertama di hari ini? Ya, baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Badan Legislasi DPR RI bersama DPD RI dan juga perwakilan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Tito Karnavian dan juga Menteri Hukum dan HAM Andi Supratman Aktas, dan juga perwakilan daripada Menteri Keuangan, staf ahli Menkeu ini menghadiri rapat kerja yang pada secara garis besarnya akan menjadi rangkaian panjang hingga malam hari membahas kajian mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Pada pagi hari ini, Anggi dan juga pemirsa, telah selesai rapat kerja yang merupakan aspirasi yang diterima dari Badan Legislasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan update apa saja daftar inventaris masalah yang nantinya akan dibahas. Dalam kesimpulan rapat pagi hari ini, Anggi dan juga pemirsa, pihak daripada Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk mencabut beberapa sejumlah daftar inventaris masalah yang menjadi permohonan, dan tentu berkaitan juga dengan tahapan-tahapan dari pemilu yang sudah berlalu. Dalam hal ini secara garis besar berkaitan dengan Pilpres dan juga pemilihan legislatif. Dan nantinya berkaitan dengan apa saja daftar inventaris masalah yang akan dibahas, akan langsung dibahas pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan salah satunya adalah menindaklanjuti putusan daripada Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70 yang mengubah syarat pencalonan dan juga pengusungan calon kepala daerah di Pilkada 2024 mendatang. Dan berkaitan dengan apa saja menjadi kesimpulan dari rapat pada pagi hari ini, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Tito Karnavian, sempat memberikan keterangan kepada awak media, dan mari kita simak apa yang menjadi perspektif daripada pemerintah dari Tito Karnavian. Pemerintah kemudian menunjuk tiga menteri. Itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sedang menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Dan itu tadi, Anggi dan juga pemirsa, kutipan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkaitan dengan apa saja nantinya hal yang akan dibahas dalam panja yang sudah berlangsung. Pada siang hari ini langsung dilanjutkan pada pukul 11. Total ada 48 anggota panja yang akan mengkaji apa saja daftar inventaris masalah yang harus dirampungkan sebelum nantinya disampaikan pada malam hari menjadi revisi Undang-Undang Pilkada. Dan menarik, Anggi dan juga pemirsa, untuk disampaikan bagaimana adanya sinyal-sinyal yang dilayangkan oleh anggota Balik ataupun dari pemerintah bahwasannya revisi Undang-Undang Pilkada ini merupakan proses sudah terjadi sejak lama. Secara track record yang kami catatkan bahwa ini sudah dilakukan untuk tahun lalu. Cari sebentar kan. Udah ketemu. Jadi yang terpenting itu putusannya. Kalau di pertimbangan hukum itu kan sama kayak Jadi rapat, ya. pimpinan berdasarkan apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Ya. Jadi, dan lagi pula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Pemerintah ada berpendapat? Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Dengan rumusan yang ada kami setuju kalau itu
Dan sedang berlangsungnya rapat panja oleh anggota Badan Legislasi DPR RI bersama juga dengan DPD RI dan juga pemerintah pada siang hari ini. Anggi dan juga pemirsa, diprediksi akan berlangsung sangat dinamis, mengingat bahwa syarat daripada pencalonan ataupun pengusungan calon kepala daerah ini diubah sehingga konstelasi pilkada baik itu dalam aspek politik maupun perundang-undangan ini akan menjadi kajian yang sangat kritis baik daripada pandangan pemerintah dalam kali ini Kementerian Dalam Negeri ataupun daripada fraksi-fraksi terwakil dari partai politik, mengingat bahwa dinamika konstelasi politik dalam hal ini penjajakan koalisi hingga penerbitan rekomendasi sudah mulai berlangsung. Dan dalam kaitannya kepada daftar inventaris masalah, kami juga sempat tadi berbincang dengan dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Wakil Ketua P3 Ahmad Baidowi. Yang pertama, Ahmad Baidowi menyampaikan bahwasannya jika nantinya ada kesimpulan yang dibentuk dalam bentuk revisi undang-undang pada malam hari ini, maka yang pertama balik berkomitmen untuk mengakomodir apa yang menjadi putusan MK, terutama berkaitan dengan putusan nomor gugatan 60 dan 70 yang bersifat final dan mengikat. Namun di sisi lain juga apa yang menjadi kesimpulan daripada diskusi hari ini juga akan menjadi produk hukum yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dan juga ada pun pendapat yang lain disampaikan oleh pimpinan daripada fraksi PAN dalam hal ini. Dalam hal ini pimpinan di fraksi PAN diwakili pendapatnya oleh Yandri Susanto menyampaikan bahwasannya tidak ada intensi dari Badan Legislasi untuk menganulir putusan MK, terutama putusan nomor 60 ataupun nomor 70 untuk nantinya tidak bisa ditafsirkan seselaras dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2024. Untuk sementara demikian, Anggi dapat kami laporkan, kembalikan dari studio. Jose Nicole melaporkan dari Senayan, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.